Baik teman-teman YouTube dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Kembali lagi dengan Mr. Problem Shopping YouTube channel. Aktivitas hari ini saya mau berbagi pengalaman ya. Jadi ini video yang sedang tayang, ini video kiriman dari teman saya, yang mana dia punya problem. Ini TV LCD 32 inch merek Toshiba. Jadi terkena air AC karena di atas TV ini ternyata ada AC ya. Ketika bocor ngenain TV-nya, pas dinyalakan meleduk ya, atau jepret lah. Nah ini saya minta supaya bongkar dan dicoba dibawa dulu power supply-nya karena rumahnya berjauhan ya. Dan ini adalah penampakan dari dekatnya ya teman-teman. Barangkali ada yang punya problem sama. Dan sebagai referensi saya juga sudah coba cari di Tokped, itu sekitar 400.000 ya. Tipenya itu Toshiba 32 AVI 700. Dan sekarang PSU-nya sudah ada di saya. Seperti biasa kita lakukan dulu anaconda ya teman-teman. Analisa kondisi yang ada. Dan ternyata ditemukan ini ada kapasitor yang kecil. Ini pecah ya teman-teman. Di area PVC atau power factor correction. Ini yang disayangkan video anacondanya ke delete ya teman-teman. Jadi pokoknya intinya di daerah sini ya teman, daerah PVC atau orang bilang power primer ya. Daerah sini tuh ada yang meletus. Nah yang meletus itu yang saya lingkarin kecil itu ya. Jadi ada kapasitor IK yang kecil yang warna biru itu meletus ya teman-teman. Sesuai petunjuk para master di teman-teman online ya. Jadi ketika area PVC-nya ini ada yang meletus ya, berarti komponen-komponen aktif lainnya sebaiknya kita ukur ya. Dan ini yang coba saya ukur ini adalah elko-nya, elko yang besar ya, yang 450 volt 100 mikrofarad. Kita akan coba ukur dulu. Ini saya menggunakan GM328 ya. Buat teman-teman yang pengen tahu ini alat ukurnya, langsung aja masuk ke deskripsi. Saya sudah bagikan linknya karena sudah pernah membahas tentang unboxing alat ukur ini ya. Jadi ini sudah masih kedetek 103 mikrofarad ya teman-teman. Artinya masih oke. Selanjutnya TR atau MOSFET-nya kita lepas. Nah, ini pakai K3569 ya. Jadi buat referensi ini di Tokped harganya 15.000 ya. Kita ukur pakai GM328. Ini kalau bedain yang rusak, itu biasanya sudah nggak kedetek pin-pinnya ya. Ini kita coba cek. Dan untuk pin 123 masih kedetek sebagai GSD ya. Artinya ini MOSFET ada potensi masih bagus. Karena kalau rusak biasanya akan terdetek part line atau bahkan tidak terdetek ya. Untuk kapasitor yang pecahnya ini dia pakai 221K 1 kV ya. Ini buat referensi di Tokped itu cukup murah, cuma 500 perak. Kemudian ada komponen yang sangat penting yaitu IC PWM ya. Jadi menurut teman-teman master di online ini harus kita cek di pin VCC atau pin 8. VCC itu adalah pin di mana dia ada arus positif ya. Jadi kita ngeceknya kayak dioda ya teman-teman. Jadi kita kasih prob dengan ohmmeter, kita ukur prob merahnya di ground atau negatif, terus prob negatif apa yang hitamnya itu di VCC-nya. Harusnya dia tidak bergerak. Kalau bolak-balik bergerak itu artinya ada yang short ya, seperti kayak dioda lah. Kalau dioda kalau kita ukur bolak-balik bergerak berarti kan dia short ya. Nah ini saya temukan di analisa kondisi yang ada dia short. Nah untuk IC PWM nya ini menggunakan SEM 3040 ya teman-teman. Jadi ini di Tokped itu harganya 18.500-an. Dan ini sangat penting banget karena dialah yang mengatur hidupnya power switching ini ya. Jadi dia langsung memerintahkan untuk ke jalur TR-nya ya untuk bekerja. Ini supply dari IC ini tentunya sangat penting banget. Jadi kita sudah menemukan dua komponen. Dan ini langsung sudah saya order ya teman-teman. Nah, ini barangnya sudah datang. Jadi sekarang di Indonesia sudah gampang ya karena ada Tokped dan Bukalapak. Cari-cari komponen seperti ini tinggal langsung pencet-pencet aja HP-nya langsung diorder. Nah ini saya beli di Tokped ya. Jadi ada dua komponen yang saya beli, IC PWM SEM 3040 sama kapasitor 221K 1 kV tadi ya. Jadi sengaja saya beli sesuai dengan originalnya saja karena ini sudah hitungan pabrik tentunya ya. Nah ini adalah penampakannya. Totalnya ini 30.000 sudah termasuk ongkir. Jadi ini harga untuk user ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang mau servis sendiri.
Kalau teman-teman ini adalah seorang tuser atau tukang servis, berarti tinggal ditambahkan ongkosnya, ongkos jasanya ya. Nah, sekaligus buat survei, silahkan ditambahkan di komentar kalau rusaknya kayak gini kira-kira berapa ya jasanya. Selanjutnya kita pasang kembali part-part yang sudah dicopot tadi ya teman-teman, karena masih bagus. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa dibantu di subscribe channelnya supaya channelnya tambah baik ya, tambah bagus, tambah rame. Karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita lakukan sendiri di rumah, baik membuat sesuatu, memperbaiki sesuatu, atau melakukan sesuatu sendiri di rumah tentunya. Selanjutnya kita coba copot dulu ya IC PWM yang rusaknya ya teman-teman. Ini saya menggunakan solder yang lancip ya, supaya karena ini kakinya emang kecil banget. Selanjutnya IC yang barunya ini akan kita pasang ya teman-teman. Jangan lupa karena ini IC SMD ini kakinya sangat kecil-kecil banget ya. Jadi pastikan ke 8 kakinya ini tidak ada yang short. Nah, buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe channelnya, silahkan di subscribe channelnya. Bantu di subscribe supaya channelnya tambah bagus lah ya, tambah rame. Dan jangan lupa di share, di like, dan di komen. Karena masih banyak video tentang apa aja yang bisa kita perbaiki sendiri di rumah atau kita lakukan sendiri di rumah, baik itu membuat atau memperbaiki ya. Pokoknya apa aja lah ya yang bisa bermanfaat kita lakukan sendiri di rumah. Nah, untuk pemasangan IC ini saya menggunakan solder yang lancip ya teman-teman, biar gampang waktu nyoldernya. Sekali lagi kalau IC-nya sudah dipasang, jangan lupa dicek kembali. Jangan sampai ada yang short memang karena kakinya kecil-kecil ya. Setelah terpasang kita akan coba ukur lagi ya teman-teman, menggantikan video yang hilang ya. Jadi cara ngukur VCC P8 ini prop di ohmmeter, prop merah kita taruh di ground atau negatif. Yang negatif yang prop hitamnya kita di VCC. Ini harusnya tidak bergerak dan ini sudah tidak bergerak ya. Yang tadinya video awalnya itu harus bergerak. Nah, ini kalau kita balik baru bergerak. Jadi seperti ngukur dioda lah ya teman-teman ya. Jadi kalau bergerak dibolak-balik bergerak itu ada potensi short ya teman-teman. Selanjutnya kita balikkan lagi ya komponen elko nya juga ini, kita kembalikan ke tempatnya. Yang terpenting adalah jangan terbalik ya positif negatifnya, pastikan kakinya tersolder dengan baik. Setelah terpasang semua, ini saya akan coba ukur dulu ya teman-teman. Ini udah saya colokkan ke listrik, posisinya masih standby karena emang ini nggak ada mesinnya kan ya, hanya power supply saja. Ketika kita colokan ini di elko nya sudah standby arus 300 volt ya. Jadi nanti kalau udah hidup itu kisaran 380. Karena nggak ada mesinnya, kita akan coba hidupkan ya, dengan cara kita coba lihat dulu tabelnya di power supply nya. Ini kan ada pin ground 13 volt terus 5 volt. Nah, ini 5 volt ini adalah 5 volt yang standby yang artinya harusnya sudah ada atau sudah hadir. Ground ada power on. Nanti kita akan coba jumper ya yang 5 volt ini ke power on nya ya, supaya power supply nya bisa hidup. Nah, ini sebelum kita jumper saya akan coba ukur dulu apakah arus standby yang 5 volt nya ini sudah hadir atau belum gitu. Nah, ini coba saya ukur di DC 12 volt aja ya. Nah, ini ternyata 5 voltnya sudah hadir ya teman-teman. Kalau untuk yang 13 voltnya belum hadir. Sesuai bisikan dari para master ya di teman-teman online, ini kita akan coba jumper di 5 voltnya ke power on nya. Ini pakai resistor 10 ohm. Tapi saya juga pernah coba untuk kasus yang lain, ini nggak pakai resistor juga bisa. Biar mengamankan, biar nggak berlebihan ya, jadi kita tambahin resistor 10 ohm, nggak apa-apa lah. Nah, ini sudah saya jumper ya di 5 volt ke power on nya ya. Selanjutnya kita colokkan dan kita ukur apakah tegangannya yang 13 volt sudah hadir ya teman-teman. Nah, ini yang 5 volt sudah hadir. Maksud saya yang 13 volt ya teman-teman, 13 voltnya sudah hadir. Dan yang 5 voltnya juga ada. Artinya power supply-nya sudah hidup.
Selanjutnya adalah video kiriman ya. Setelah power supply-nya saya balikkan ke teman saya. Nah, ini dia ngirim video waktu masangnya ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Ini Bang Irfan ya, jadi teman kerja ini punya problem TV-nya mati kena air AC. Pelan-pelan ya Om, jangan sampai nih bautnya ketinggalan. Biasanya gitu ya, kalau bongkar kalau nggak lebih kurang. Dan ini saatnya dihidupan ya teman-teman, dan akhirnya ini tarat nyala ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan ini adalah penampakan sudah hidup ya teman-teman, dipasang di tempatnya. Ya buat teman-teman, mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Atau yang mau bertanya-tanya silahkan di komen. Atau yang mau berbagi pengalaman silahkan juga di komen. Terima kasih.